Bar, Sembah ini. Apa sih? Gimana tadi bilang? Nangis. Teman-teman, jangan lupa subscribe, cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama kami di vlog Sahabat Perindu Surga. Dan kali ini saya bikin vlognya nggak sendirian, jadi bersama dengan Ukti Dewi. Dan Ukti Dewi ini adalah salah satu anggota grup dan juga sekaligus admin di Sahabat Perindu Surga. Dan buat teman-teman yang baru mampir, baru nonton vlog Sahabat Perindu Surga, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kali ini kita akan memberikan tips kepada teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman atau mungkin saat ini sedang ada di posisi sedang dikejar-kejar oleh Ivan gitu. Dan kali ini Ukti Dewi akan memberikan solusi atau bercerita juga pengalamannya pada saat Ukti Dewi ini dikejar-kejar dengan Ikhwan. Dan pernah ada satu kejadian di mana saat Ukti Dewi dikejar-kejar dengan Ikhwan itu, saya juga ada di tempat gitu. Jadi makanya kita ambil tema untuk kita share kepada teman-teman bagaimana kita harus bersikap jika kita sedang berada di posisi itu. Assalamualaikum Ukti Dewi, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Ukti Dewi, siapa sih sebenarnya Ikhwan itu? Teman satu organisasi di Universitas Islam Negeri Mataram. Berarti salah satu teman kampus di salah satu universitas di Mataram. Ketemunya di kampus berarti atau ada kegiatan waktu organisasi? Ada kegiatan di organisasi, sedang rapat untuk kepengurusan itu. Dia udah menyatakan perasaannya ke Ukti Dewi belum? Mungkin bukan pacaran ya, tapi dalam arti mungkin mengajak menikah seperti itu. Kalau menyatakan perasaan udah, tapi kalau mengajak keseriusan itu belum. Berarti dia hanya penasaran sama Ukti Dewi, seperti itu. Bisa dibilang begitu? Ya, karena penasaran. Awal dia bilang suka sama Ukti Dewi. Perasaan Ukti Dewi gimana sih? Apakah juga ada perasaan sama Ikhwan ini atau bagaimana? Pertama itu perasaan saya itu risih sebenarnya. Soalnya kan baru pertama dia saya, tiba-tiba dia tembak saya. Baru pertama ketemu. Ya. Sebelumnya kenal dia tuh 1 tahun yang lalu atau 1 bulan yang lalu atau berapa lama sudah kenal dia? Kalau saya kenal dia itu beberapa bulan yang lalu. Berapa bulan yang lalu? Ya. Terus setelah berapa hari atau berapa minggu dia nembak? Setelah 1 minggu. Setelah 1 minggu dia nembak. Ya, setelah 1 minggu acara rapat. Dia nembak. Bukti bercadar ditembak gitu ya. Ya, bisa mati dong. Berarti selama ini, dengan sampai pada hari ini, sampai pada video ini dibuat, sudah berapa lama dia mengejar Ukti Dewi? Udah mau masuk 3 bulan. Berarti sudah mau masuk 3 bulan. Maaf teman-teman, tadi ada keganggu sedikit karena mungkin teman-teman kalau dengar yang tadi ada backgroundnya tuh suara musik gitu. Ya. Jadi kita nunggu sampai musik itu selesai. Baiklah, kita lanjut tanya-tanya lagi sama Ukti Dewi. Ukti Dewi risih nggak dikejar-kejar sama Ikhwan itu? Kalau risih ya, Kak. Risih. Iya. Berarti tadi Ukti Dewi bilang risih. Berarti ada intensnya dia chat gitu kan? Seberapa banyak sih atau seberapa sering Ikhwan itu chat Ukti Dewi? Kalau chat sih kadang-kadang, Kak. Tapi kalau dia chat itu paling simpel dia chat saya itu, Kak. Tapi tiba-tiba itu dia keluarin kata-kata yang nggak enak gitu kan. Karena mungkin biasanya seperti itu karena terlalu sering dicuekin, bisa jadi Ya, mungkin
kita itu bisa meluapkannya seperti itu, kita nggak tahu, wallahualam. Ya. Terus ngomong-ngomong tuh Dewi sering nggak sih diajak ketemu sama Ikhwan itu? Kalau- Diajak ketemu ya, bukan ketemu yang sama organisasi acara kegiatan kampus itu nggak? Sering, seberapa sering diajak ketemu? Sering kalau diajak ketemu, apalagi sering dia nanya mau keluar kemana sekarang, tapi kan saya nggak mau. Kalau saya kasih tahu saya keluar ke sini, pasti dia ke sana. Diikutin kayak kemarin. Ya, betul. Kayak kemarin kan saya kasih tahu dia, saya mau datang ke acara Palestina itu. Waktu itu teman-teman kita itu ada acara penggalangan dana, dan pada saat kita di acara itu ya istilahnya kita ini tiba-tiba kita tuh didatangi seorang laki-laki, dan aku kaget, nggak tahu ini siapa gitu. Ternyata ini adalah yang dimaksud oleh Ukti Dewi gitu. Jadi mulai dari situ kita kejar-kejaran karena dia ngikutin kita terus ya. Ya. Pas dia ngungkapin nih, bilang sama Ukti Dewi tentang perasaannya ke Ukti Dewi, Ukti Dewi nerima nggak? Enggak saya terima, tapi enggak saya tolak. Nggak diterima tapi nggak ditolak, berarti hasilnya mau. Enggak saya mau. Kalau saya tolak, nanti kan dia sakit hati gitu. Jadi jaga. Tapi saya tolaknya itu dengan cara halus. Gini, kita di Ukti Dewi ini bukan ditembak ya, dalam arti Ikhwan ini mengungkapkan perasaannya sama Ukti Dewi, dan Ukti Dewi ini tidak memberikan jawaban tidak ataupun iya. Ya, Karena pertama karena dia satu kampus, jadi dia tuh kayak menjaga silaturahmi. ya, karena dia sering ada kegiatan bareng, jadi dia menjaga hal itu gitu, Ya. karena agar kegiatan kampus tetap berjalan gitu. Dan tapi Ukti Dewi juga tidak mengiyakan, dalam arti tidak mengiyakan itu contoh seperti kata-katanya menolak tapi mengiyakan itu bagaimana? Mungkin bisa dikasih tahu kepada teman-teman itu intinya itu seperti apa? Intinya itu sebenarnya saya nggak mau. Kalau saya tolak, nanti dia itu gimana pas ketemu saya itu nanti dia canggung atau gimana gitu. Nah, kalau saya iyakan, tapi saya nggak mau sama dia. Nah, jadi saya jaga perasaan dia itu supaya tidak tersinggung atau sakit hati. Jadi berarti kan istilahnya tidak ada ikatan, tapi Ukti Dewi intens nggak balik menghubungi dia, mengabari dia setiap kegiatan itu, intens nggak? Istilahnya mungkin Ukti Dewi mau pergi nih ketemu sama saya, oh hari ini Ukti Dewi pamitan sama dia, saya mau ketemu nih sama Kak Fimri gitu, pamit nggak sama dia? Enggak, kalau pamit sih enggak. Jadi istilahnya memang dalam diri Ukti Dewi memang tidak menganggap laki-laki ini ada gitu. Ya benar. Tapi hanya saja kediaman Ukti Dewi ini hanya untuk supaya kegiatan yang tadinya di kampus itu berjalan seperti biasa, karena memang itu adalah kegiatan organisasi yang diharuskan mereka untuk bertemu seperti itu. Ya. Ukti Dewi pernah nggak dikenalin sama keluarganya? Kalau dikenalin sudah. Kenalin sudah, itu dikenalinnya berarti Ukti Dewi sempat ketemu sama dia atau memang diajak sama dia ke rumahnya atau bagaimana? Atau Itu pas ada lewat kegiatan? chat. Apalagi pas lebaran kemarin itu ayo ke rumah, tapi saya nggak mau. Padahal saya simpel bang, saking simpelnya itu, tapi dia tetap ngejar gitu. Nah terus Umi sama Abinya itu cari saya, soalnya dia udah cerita gimana latar belakang saya, tapi kan saya tidak sebaik apa yang dia pikirkan. Ini nggak sebaik yang seperti yang diceritakan dia ke Umi Abinya. Ya. Jadi itu yang membuat Umi Abinya penasaran sama Ukti Dewi. Ya, Terus begitu. akhirnya Ukti Dewi bersedia untuk datang ke rumahnya. Tapi saya nggak datang. Terus perkenalan Ukti Dewi dengan keluarganya? Enggak, soalnya nggak jadi, soalnya saya malu sama dia. Keluarganya itu memang kalau baik dia, tapi yang buat saya risih itu cara dia menyikapi saya itu. Baik, dari sini saya paham bahwa jadi laki-laki ini sudah ada niatan untuk memperkenalkan Ukti Dewi dengan keluarganya, tapi salah, seharusnya laki-laki ke perempuan gitu Ya, seharusnya. betul. Kok perempuan ke laki-laki? Iya, mungkin meskipun itu mohon maaf teman-teman kalau mendengar suara ada musik, itu ada di sebelah sana memang ada yang mendengarkan musik.
Semoga teman-teman tidak terganggu dengan adanya musik tersebut dan tetap fokus dengan apa yang kita sampaikan. Ya, mohon maaf. Jadi dari Ukti Dewi ini tadi saya mengambil kesimpulan ini ya. Jadi intinya laki-laki ini berdalih karena pada Lebaran untuk menawarkan Ukti Dewi untuk main ke rumahnya sekaligus untuk memperkenalkan ke keluarganya. Ya. Tapi di sini Ukti Dewi nggak mau karena memang seharusnya laki-laki yang datang ke pihak perempuan. Meskipun ya kita kan berteman gitu, tapi berteman tapi sudah ada kata-kata dia menyukai Ukti Dewi. Jadi lebih baik memang kalau menurut saya tidak usah dilanjutkan seperti itu. Ngomong-ngomong nih Ukti Dewi, keluarga Ukti Dewi tahu nggak tentang Ikhwan ini? Ukti Dewi pernah cerita ke keluarga mungkin? Nggak pernah. Nggak berani. Ya. Kenapa nggak cerita? Soalnya masih ragu kan. Kalau baru ketemu, jadinya ragu untuk menceritakannya sama keluarga. Kenapa Ukti Dewi menolak Ikhwan itu? Kalau jelas tadi Ukti Dewi katakan dari pihak keluarganya itu adalah orang baik, dari bibit bebet dan bobotnya salah. Terus dari akhlaknya orang tua juga, agamanya juga insya Allah baik gitu. Apa yang membuat Ukti Dewi menolak laki-laki ini? Yang membuat saya menolaknya, pertama saya sendiri agak minder gitu kalau dekat sama dia. Minder dalam arti dalam hal apa mindernya? Kan dia itu berada dalam keluarga yang baik, atau udah mapan, atau istilahnya itu orang berada dah. Dari segi materi Ya, padahal begitu. kita tahu bahwa kita itu di hadapan Allah kita sama gitu ya. Betul sekali, tapi Terus mungkin ada hal lain yang buat Ukti Dewi menolak, atau mungkin Ukti Dewi masih fokus kuliah atau masih belum siap untuk berumah tangga atau seperti apa? ya belum siap juga untuk berumah tangga, soalnya mau fokus kuliah dulu supaya targetnya itu 3,5 tahun. Ngomong-ngomong nih, usia Ukti Dewi berapa sih? Mungkin teman-teman di sini mengira Ukti Dewi ini, atau mungkin masih dikira masih muda, atau mungkin ada yang beranggapan Ukti Dewi ini udah dewasa gitu. Ukti Dewi usianya berapa? Usianya itu 19 tahun. Ukti Dewi ini masih 19 tahun, dan teman-teman yang di sini nggak usah nanya usia aku berapa ya. Karena jelas jauh berbeda saya sama Ukti Dewi itu, jaraknya jauh sekali. Kan tadi pandangannya Ukti Dewi karena menolak karena mau fokus untuk kuliah terlebih dahulu. Ya, Planningnya habis kuliah langsung menikah atau mungkin apa? rencananya sih kalau setelah kuliah itu saya mau memperbaiki diri dan menyiapkan ilmu supaya ada bekal kelak untuk menikah. Karena supaya bisa mengurus suami atau enggak bisa mengurus anak. Karena kan madrasah pertama itu adalah seorang ibu. Jadi dari sekarang kita harus menyiapkan ilmu dan bekal untuk kelak. Masya Allah. Jadi intinya Ukti Dewi ini menolak Ikhwan ini, tidak merespon karena memang pada hakikatnya seorang perempuan kalau sudah menikah ada taat kepada suami gitu. Dan madrasah pertama seorang anak itu adalah ibu gitu. Jadi Masya Allah sekali, kita doakan semoga Ukti Dewi apa yang diinginkan, apa yang diharapkan semoga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bisa sedikit nih menceritakan kejadian kita waktu penggalangan dana Palestina waktu itu, yang tadi di awal saya sampaikan bahwa kita sempat dikejar-kejar laki-laki itu, dan wallahi saya hampir nyesek karena dia udah naik duluan, saya masih di bawah gitu. Kita mungkin bisa diceritakan itu kenapa dia bisa tiba-tiba bisa berada di sebelah kita, karena posisinya pada waktu itu kita bersama teman-teman organisasi yang ada di sini, akhwat semua ya, kebanyakan ada di salah satu beberapa anggota kepolisian yang ada di sekitar kita. Tapi memang untuk penggalangan dana yang untuk Ikhwan itu agak di sebelah sana gitu, dan tiba-tiba Ikhwan ini langsung nyamperin kita gitu. Ya. Dan di situ saya kaget, ini siapa gitu, ternyata adalah yang mengejar Ukti Dewi. Bisa diceritakan nggak Ukti Dewi gimana sih tiba-tiba Ikhwan itu bisa tahu Ukti Dewi di situ? Nah kan pertama kan Kak Pindri yang ke saya mau hadir nggak galangan dana Palestina itu? Ya, saya Nah, mengajak Ukti Dewi untuk ya, kita ikut penggalangan dana Palestina. ya. Terus saya hadir. Nah tiba-tiba si Kak
kakak ini dia chat saya nggak hadir ke acara Galang dan Palestina di Islam Center. Oh, jadi Ikhwan ini mengechat Uti Dewi untuk menanyakan ikut penggalangan dana Palestina atau tidak gitu. Ya, Terus Uti Dewi bikin story atau seperti apa? saya buat story. Awalnya itu saya nggak kasih tahu dia, tapi kebetulan dilihat story saya berada di Islam Center. Nah, setelah saya upload di story, dia itu cari saya. Nah, dibalas storynya, adek di sebelah mana? Tapi saya nggak kasih tahu. Nah, tiba-tiba Tapi dia nyamperin ya, gitu. kok bisa ketemu gitu? Jadi memang penggalangan dana Palestina itu kemarin pada hari Jumat minggu yang lalu itu memang ada dua jadwal. Jadi pada saat pagi hari dan siang hari. Dan pada pagi hari itu memang Masya Allah yang penggalangan dana itu memang banyak sekali. Dan yang sesi kedua ya itu acara di Islamic Center yang kedua itu memang banyak, tapi nggak sebanyak yang pada pagi hari. Mungkin dari situ Ikhwan ini bisa menemukan kita gitu, meskipun kita ada di kerumunan banyak orang gitu. Dewi coba ceritain kepada teman-teman bagaimana caranya kita bisa lolos dari kejaran Ikhwan ini. Pertama-tama itu kita turun ke bawah. Nah, terus Kita mau ke parkiran waktu itu. Ya. Kita pura-puranya kita udah pulang karena memang udah habis sholat asar kita ya. ya. Nah, kita pura-pura ke parkiran. Nah, setelah dia jalan duluan menuju ke parkiran dan mau ambil motornya. Nah, terus tiba-tiba Kak Pindri tarik saya. Ayo kita pergi. Nah, kita lari. Nah, saya duluan lari. Nah, saya sudah sampai atas dan tiba-tiba Kak Pindri hampir jatuh. Nah, Padahal pada waktu kita dari parkiran itu kita bergandeng tangan, kita tuh gandengan gitu. Tapi entah kenapa dia pas kan di Islamic Center itu masjidnya memang ada tangga. ada tangga Ya, gitu. tangga. Dan karena dia saking dia kurusnya dan saya ya tahulah seperti itu. Dia udah naik di atas duluan dan saya tuh keinjak apa waktu itu nginjak baju. Jadi di situ saya udah mau jatuh. Dan kita itu nunggu di dalam masjid lumayan lama kita ya. Ya, lumayan lama. Sekitar berapa? Hampir Hampir 2 jaman kita itu kan. ya 2 jam. Nah, terus kita beri pilot. Pas Kita jajan. Ya. Jadi kita jajan di Islamic karena saking serius kita nggak bawa air minum. ya Karena kita buru-buru kita nggak bawa air minum. Terus nggak bawa perlengkapan pokoknya. kita nggak bawa makanan pokoknya. Jadi kita tuh di dalam masjid gini Gini apa? ya. Kita sampai bikin sesuatu kayak nggak jelas gitu. Akhirnya ada Bapak Cilop datang penyelamat kita. Penyelamat tapi kelihatan lagi. Tapi ternyata Ikhwan ini nunggu di depan parkiran, di depan lobi parkiran itu gitu, dan dia kelihatan Pas kita di pilot itu dia lihat kita sama Kak Pindri, langsung dia nyalain motornya. alhamdulillah ada mobil itu lagi parkir. Jadi kan kita ketutup nih, jadi mobil lewat kita lari gitu. Ya. Alhamdulillahnya Bapak Cilotnya juga bisa kita ajak kolaborasi untuk cepet-cepet ya. Astagfirullah. Jadi mobil itu parkir, kita kabur lari. Nyampe atas kita kan engap tuh. Turun lagi kita cari minum. Tapi alhamdulillah waktu itu mungkin Ikhwan ini karena dia udah ngambil motor ya, mungkin dia keliling nyari kita mungkin waktu itu ya. Ya mungkin. Soalnya pas kita turun beli minum, karena seriusan aja kita makan cilok pedes gitu, kita nggak ada minum. Bayangin aja kita kan mau nggak mau harus turun nih, harus nyari minum dulu gitu. Alhamdulillah Ikhwan itu Sudah tidak ada. sudah tidak ada, alhamdulillah. Nah. Dan jam itu tuh udah sore, udah hampir maghrib ya. Ya, Kalau sekitar jam 5 Pak. 6 kali. Setengah 6 ya. Ya setengah 6. 6 karena kita pulang nyampe rumah itu ternyata maghrib. Iya, maghrib juga. Iya, jadi karena di sini maghribnya kan 6:30 kalau di Mataram. Jadi iya udah sore sekali gitu, mungkin dia udah nyerah kali ya. Ya mungkin. Terus ada pesan nih buat teman-teman, gimana caranya supaya kita itu bisa menghindari kejaran dari Ikhwan yang mungkin ya kita risih atau kita membuat kita nggak nyaman seperti itu. Mungkin Uti Dewi ada pesan nih buat teman-teman. Ya, saya ada sedikit pesan untuk teman-teman dan kebetulan saya sudah mencatat.
Sampai dicatat semua sampai dicatat supaya nggak lupa ya. Jadi pesan untuk wanita muslimah, jangan mudah tergoyah oleh omongan laki-laki. Nah, apalagi sampai pacaran. Karena pacaran itu dalam Islam sangat dilarang. Apalagi ada yang dijelaskan di Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabul zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina karena zina adalah perbuatan keji dan mungkar. Nah, zina itu bukan apa? Zina itu bukan yang melakukan hal yang sangat lebih. Nah, zina itu ada zina mata atau zina tangan, itu termasuk zina. Jadi, walaupun kita menjadi wanita tidak muslimah, kita harus sulit didapatkan, namun beruntung jika dimiliki. Jadi intinya ini kan universal ya Ukti Dewi. Jadi bukan hanya untuk wanita muslimah aja, tapi untuk seluruh wanita, bahwa kita itu harus menjadi wanita yang sulit untuk didapatkan, Ya, tapi sangat beruntung jika kita dimiliki gitu. Masya Allah. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari pengalaman dari Ukti Dewi adalah bahwa tidak semua wanita itu suka untuk dikejar, seperti itu ya. Terkadang kan ada wanita yang bangga dengan banyak sekali nih laki-laki yang mengejarku, seperti itu. Dan ternyata ada wanita juga yang tidak suka untuk dikejar gitu. Mungkin tipe wanita yang seperti itu, kita itu lebih kayak beri kita sedikit ruang, sedikit waktu untuk menyelesaikan. Mungkin kita punya target masa depan, seperti itu ya. Dan mungkin jika memang ikhwan ini sudah siap untuk menikah, sudah siap untuk dalam ikatan pernikahan, lebih baik mungkin langsung ke orang tua. Jadi jangan serius dikejar-kejar, itu capek, nggak enak beneran. Risih juga kita sebagai wanita. Ya, dikejar-kejar yang kayak kita di masjid aja itu capek, apalagi kalau dikejar-kejar terus setiap hari kita di chat, apalagi chatnya nggak penting dan nggak ada kepentingan apapun yang harus dibahas gitu itu ya. Yang ada kalau kita dikejar itu biasanya tambah lari. Ya benar. Kayak gimana ya? Karena tumbuh rasa kayak ilfil nggak sih? Ya, timbul rasa. Kita tidak nyaman ya dengan perhatian itu. Kita tuh nggak nyaman karena kita nggak menginginkan perhatian itu. Pesan dari saya untuk teman-teman wanita muslimah, semua wanita yang ada di luar sana adalah jika ada laki-laki yang mengejar, jika ada laki-laki yang mengungkapkan perasaannya, kita langsung bangga, kita langsung bahagia. Apalagi kita mengambil keputusan dalam keadaan bahagia itu juga tidak diperbolehkan ya. Lebih baik jangan. Dan mengambil keputusan dalam saat marah juga tidak boleh. Mengambil keputusan pada saat kita bahagia juga tidak boleh, seperti itu. Jadi lebih baik kita jadikan itu, kita merenung dulu, Merenungkan dulu, iya. baru kita memutuskan langkah selanjutnya itu seperti apa gitu. Gimana sih caranya kita memilih laki-laki yang baik untuk Islam? Adalah kita harus melihat dari akhlaknya, ya. Kita harus melihat dari keluarga agamanya, atau keturunan. Iya, dari keturunan, dari keluarganya. Ya meskipun dari segi materi mungkin dia bisa dibilang cukup ya, gitu, bukan orang yang benar-benar ada. Tapi kalau agamanya bagus, dia akhlaknya bagus, lebih baik kita menyarankan untuk memilih yang seperti itu gitu. Dan pada saat kita memutuskan untuk nih saya udah siap nih untuk menikah gitu, jangan lupa minta respon kepada orang tua. Siapapun, mungkin ada ikhwan yang menghubungi nih ya, ada ikhwan yang menghubungi, kita harus langsung nih minta respon kepada orang tua. Jika orang tua mengiyakan, kita itu bisa jadi kita langkahnya semakin mudah, semakin gampang. Sepertinya kita juga nggak beban kita jalan gitu ya, daripada ikhwan ini langsung kayak mendesak kita untuk ayo dong nikah, ayo dong gini gitu. Maksa itu. Iya, itu sama sekali tidak benar dan tidak diperbolehkan dalam Islam seperti itu. Jadi lebih baik memang kita itu harus terbuka kepada orang tua. Ya. Laki-laki yang baik itu selain laki-laki yang baik terlihat dari akhlaknya, dari agamanya, laki-laki yang baik itu juga laki-laki yang selalu mengingat Allah. Jadi apapun, misal dia suka nih sama perempuan, dia tuh dia sesuai dengan jalannya, sesuai dengan syariat Islam, yaitu sesuai dengan jalan Allah gitu. Itu dengan mendatangi orang tuanya, bukan langsung ta'aruf dulu, Kak. Ya, ta'aruf, mendatangi orang tuanya seperti itu kan. Bukan langsung mengejar-ngejar seperti itu. Dan
laki-laki yang baik itu juga laki-laki yang bisa menahan hawa nafsunya gitu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini, kita sharingkan kepada teman-teman semua. Dan Masya Allah pengalaman dari Ukti Dewi ini, jazakillahu khair Ukti Dewi sudah bersedia memberikan pengalamannya kepada teman-teman sahabat perindu surga. Mohon maaf jika ada kekurangan, itu datangnya dari kami pribadi, dan jika ada lebihnya itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf jika backgroundnya tadi berganti-ganti, karena jujur kita bikin vlog ini di luar dan kita nggak pakai peralatan vlog apapun, kita nggak bawa mic ataupun nggak pakai tripod gitu. Jadi mohon maaf yang seadanya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.